Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Setiawan. Dalam panduan analisis data menggunakan program SPSS, yang kali ini kita akan mempraktikkan cara melakukan uji Wilcoxon dengan SPSS tentunya. Seperti biasa, kita pahami dulu konsep dasar yang ada dalam uji Wilcoxon ini. Yang pertama, uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Jadi sampelnya adalah berpasangan atau berhubungan. Yang kedua, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Data yang umum digunakan untuk uji Wilcoxon. Kemudian, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Karena bagian dari statistik non-parametrik, data penelitian tidak harus normal. Itu no problem dalam uji Wilcoxon. Kemudian terakhir, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Ya, jika data penelitian dalam uji paired sample t-test tidak berdistribusi normal. Secara umum, konsep dasar ini bisa saya jelaskan bahwa uji Wilcoxon digunakan ketika data penelitian yang harusnya diuji dengan paired sample t-test tidak berdistribusi normal, maka alternatif lain yang bisa dipakai adalah statistik non-parametrik, yakni dengan uji Wilcoxon. Secara umum seperti itu. Ya, di sini saya mengambil contoh kasus untuk uji Wilcoxon. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran deep learning terhadap hasil belajar SKI pada siswa kelas 11. Nah, jadi peneliti ingin mengetahui penggunaan metode deep learning dalam pembelajaran SKI itu terhadap kelas 11, itu terhadap kelas 11 ada pengaruhnya apa enggak terhadap pembelajaran atau hasil belajar siswanya, pelajaran SKI tersebut. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest. Metode pembelajaran deep learning diterapkan di kelas tersebut. Dan terkumpul hasil belajar siswa di sini. Kita buka. Nah, di sini ada 22 siswa ya. Ini pretest hasil belajar SKI sebelum diterapkannya pembelajaran deep learning, dan ini posttest setelah pembelajaran deep learning itu dilaksanakan. Itu nilainya ya. Kemudian
peneliti menyimpulkan sementara atau hipotesis ya, didapatkan bahwa ada perbedaan hasil belajar pretest dan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran deep learning terhadap hasil belajar SKI pada siswa kelas 11 ya. Jadi hipotesis atau kesimpulan sementara yang diajukan adalah ada perbedaan nilai pretest dan nilai posttest seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS seperti biasa, dimulai dari penginputan data, kemudian analisis data, lalu kita interpretasikan output SPSS. Langkah pertama, saya buka dulu program SPSS-nya. Ya, tampilan awal seperti ini ya. Saya menggunakan SPSS versi 18 ya. Selanjutnya saya pilih variable view seperti ini. Pada bagian name saya isikan dengan pre, kemudian name yang kedua post seperti ini. Bagian tipe, bagian numerik, weight 8, desimal kita ganti dengan 0. Pada bagian label untuk pre saya tuliskan pretest. Untuk post saya tuliskan posttest. Yang lainnya biarkan tetap default ya, jadi tidak kita ubah apapun. Oke, pemberian nama variable sudah. Selanjutnya saya pilih data view di sini. Kembali lagi. Baik, di sini sudah ada dua variabel, yaitu pre artinya pretest, post artinya posttest. Kemudian kita input data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Caranya kita Excelnya buka yang ini ya. Saya blok nilainya sampai 22 ya. Kemudian copy, lalu saya akan paste di program SPSS tadi ya. Saya paste di sini. Oke, kita cek dulu. Datanya sudah terinput semua ya. Ya, 22 siswa sudah terinput di sini ya untuk nilainya. Selanjutnya tahap analisis data. Kemudian saya klik menu analyze. Kemudian saya pilih non parametric test. Kemudian legacy dialog. Kemudian saya pilih to relate samples. Ya, di sini muncul kotak dialog ya. Kemudian saya klik untuk pretest.
masukkan ke kolom sebelah kanan, kolom test pairs ini, kemudian post test saya masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Variabel 1 isinya pretest, variabel 2 isinya post test. Untuk test tipe sudah otomatis ya, di Will Gaussian kita tidak perlu merubahnya ya. Selanjutnya saya klik OK. Ya, tahap analisis selesai ya. Ini adalah output dari Will Gaussian ya, atau hasil output dari Will Gaussian itu sendiri ya. Tinggal kita interpretasikan atau kita bahas nilai-nilai yang ada di output ini. Yang pertama adalah output rank. Ada main rank 0, ada sum of rank juga 0 ya. Ya, ini adalah hasil dari Will Gaussian ya. Ya, jadi akan saya sedikit jelaskan ya. Di sini ada negatif rank ya. Jadi negatif rank ya, atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Ya, 0 baik itu pada nilai n, mean rank maupun sum of rank ya. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttestnya. Atau secara sederhana tidak ada pengurangan nilai ya. Jadi nilai posttest ke nilai nilai pretest ke nilai posttest itu tidak ada pengurangan, dalam arti nilai posttest lebih kecil kemudian lebih besarnya ke posttest ya. Kemudian positif rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest ya. Di sini terdapat 22 data positif atau N ya, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi ada peningkatan. Yang sebelumnya misalkan 80 pada pretest, kemudian pada posttest mengalami peningkatan gitu. Kemudian main rank atau rata-rata peningkatannya adalah sebesar 11,50. Nah, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253 ya, 253,00. Kemudian ada TIS ya. TIS itu adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama persis antara pretest dan posttest. Dari data penelitian tadi tidak ada yang nilai dari siswa itu sama persis baik di nilai pretest maupun nilai posttest. Ini adalah TIS, oleh karena itu nilainya adalah 0.
Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon ya. Yang pertama itu, jika nilai asymmetric atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai asymmetric atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesisnya itu yang tadi ya, yang rumusan masalah itu tadi ya, apakah diterima atau ditolak gitu. Kemudian di output tes statistik ya, nilai untuk asymmetric atau signifikansi itu sebesar 0,000 ya. Oke. Jadi berdasarkan output tes statistik diketahui nilai asymmetric two-tailed sebesar 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar SKI untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pola bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran deep learning terhadap hasil belajar SKI pada siswa kelas 11. Atau dapat kita tarik kesimpulan yang lebih sederhana, yakni penggunaan metode pembelajaran deep learning itu mampu untuk meningkatkan hasil belajar SKI siswa. Karena di sini ada peningkatan hasil belajar dari nilai pretest sebelum diterapkan metode deep learning. Kemudian setelah diterapkan metode deep learning itu, maka nilai post testnya mengalami peningkatan. Jadi pembelajaran deep learning untuk mata pelajaran SKI di kelas 11 dinilai mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.